Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan nama saya Muhammad Rial Fariji, NPM-nya 4187 0012400016. Kenalkan, nama saya Husnul Fikri Sumara, NPM 4118 Kami ingin menyampaikan dan atau mengerjakan tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fikri Sumara dari Fakultas Teknik Mesin, NPM 4118 Saya ingin menjawab soal nomor 1. Dari pertanyaan tersebut, bahwa yang lebih utama bukan hanya permintaan atau doa yang disampaikan, tetapi bagaimana seseorang dikaruniai adab baik dalam berdoa atau berinteraksi dengan Tuhan. Dalam Al-Quran, adab atau akhlak yang baik dalam berdoa dan dalam kehidupan sehari-hari diingatkan agar kita selalu menjaga tata cara dan sikap yang baik terhadap Allah dan sesama manusia. Adab dalam berdoa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesopanan, ketulusan, dan rasa hormat. Dalam berdoa kita tidak hanya menyampaikan permintaan, tetapi juga menunjukkan sikap tawajud, rendah hati, dan pengakuan atas kebesarannya. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang berdoa, pengharapan, dan tidak berburu-buru, serta berusaha untuk menjaga hubungan baik. Contoh adab yang baik dalam berdoa yaitu 1. Memulai dengan memuji Allah. Dalam surah Al-Fatihah, Allah mengajarkan kita untuk memujinya telah dahulu sebelum memohon. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ayat 1 atau 2. Ini mengajarkan bahwa sebelum kita meminta, kita harus mengakui kebesarannya dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. 2. Berdoa dengan ketulusan dan kepasrahan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan bahwa doa yang diterima adalah doa yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan. Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon pada aku. Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini mengajarkan kita bahwa dan doa yang tulus datang dari hati yang bersih dan jernih. Harapan adalah doa yang baik di sisi Allah. Doa dengan penuh adab dan kesabaran. Dalam surah Al-A'raf, Allah mengingatkan kita untuk tidak berburu-buru dalam berdoa dan agar tetap sabar. Dan apabila kami rasakan kepada manusia suatu rahmat setelah ia tertimpa kesusahan, niscayanya ia akan berkata, ini adalah karena usahaku. Dan apabila ia tertimpa keburukan, ia akan mengatakan, ini adalah karena ulahmu. Sesungguhnya 4. Perbaiki diri sebelum berdoa. Dalam banyak ayat kita mengajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada orang yang selalu memperbaiki akhlaknya dan mendekatkan dirinya. Salah satu contoh dalam surah Al-Minun adalah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Mu'minun ayat 2 atau Al-Mu'minun ayat 1 atau 2. Ini menunjukkan bahwa adab yang baik seperti khusyuk dalam salat sangat penting dalam proses berdoa kepada Allah. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Rial Bariji, NB dari Teknik Mesin. Untuk soal nomor 2 ini saya menjelaskan salat merupakan penyucian hati dari kotoran dosa dan pembukaan untuk kegaiban. Jawabannya adalah salat dalam pandangan agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, baik sebagai sarana untuk menyucikan hati dari kotoran dosa maupun sebagai pembuka pintu kegaiban atau keberkahan, rahmat dan kebijaksanaan yang datang dari Allah. Ada beberapa makna mendalam yang terkandung dalam sholat terkait dengan penyucian hati dan membuka pintu kegaiban ini, baik dari segi pengertian maupun praktiknya dalam kehidupan seorang muslim. 1. Sholat sebagai penyucian hati dari kotoran dosa. Sholat bukan sekedar rutinitas fisik, tetapi juga merupakan ibadah yang menyentuh aspek rohani seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat 5 waktu adalah seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumahmu. Jika seseorang mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah ia akan ada kotoran pada tubuhnya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, demikianlah sholat 5 waktu, Allah menghapuskan dosa-dosa dengan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung makna bahwa setiap kali sholat seseorang muslim melaksanakan sholat, ia diberikan kesempatan oleh Allah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk nomor 2, sholat sebagai pembuka pintu kegaiban, rahmat Allah. Sholat juga merupakan sarana untuk mendekatkan dari kepada Allah, yang pada gilirannya membuka pintu rahmat dan kegaibannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sesungguhnya yang dilakukan dengan khusyuk dapat membuka hati seseorang untuk lebih menerima petunjuk Allah dan merasakan kedamaian batin. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sholat sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sholat tidak hanya membersihkan dosa-dosa, tapi juga memberikan keterangan batin yang membawa dampak positif dalam kehidupan seseorang muslim. Saat seseorang melaksanakan sholat, ia menyadari bahwa kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Hal ini akan mendorongnya untuk bertindak lebih bijaksana, sabar, dan penuh rasa syukur.
yang pada akhirnya membantu dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Quran, Allah juga berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan demikian, sholat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga merupakan penguat moral dan spiritual, serta penghalang dari tindakan buruk yang dapat mengotori hati seseorang. Kesimpulan dari sholat adalah penyucian hati yang sangat efektif untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang dapat mengganggu kedekatan kita dengan Allah. Selain itu, sholat juga merupakan pembuka pintu rahmat dan kebijaksanaan dari Allah yang membimbing seseorang muslim untuk hidup dalam ketaatan dan kedamaian batin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.